perkenalkan, nama saya Ika Rahma dari Dapur Hangus. Saya food photographer dan food stylist yang sudah kurang lebih 8 tahun ya, dari 2012 menggeluti dunia food fotografi. Sekarang semua jualan online, di Instagram, di marketplace, semua harus ada fotonya. Dan kita bisa lakukan sebenarnya tanpa harus meng-hire fotografer. Jadi kita bisa lakukan yang simple-simple di rumah. Nah, kali ini saya akan share tipsnya yang gampang dilakukan di rumah dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Jadi nggak perlu kecil hati kalau misalnya belum punya kamera, bisa difoto dengan HP juga. Teman-teman yang nggak punya lighting studio, jangan khawatir, pakai lampu belajar aja. Dipakai begini pun bisa, dengan jarak jangan terlalu dekat. Misalnya kita mau motret dimsum, agak dijauhin, biar karena semakin dia jauh cahayanya semakin menyebar dan semakin lembut gitu. Tapi untuk melembutkan kita bisa akalin dengan kertas ini nih. Ini namanya kertas kalkir. Kita tinggal pasang di sini, jadi cahayanya yang tadinya terang banget hasilnya lebih lembut ke makanan atau ke produk. Kenapa harus kertas kalkir? Karena dia melanjutkan cahaya, menembus cahaya. Kalau pakai kertas HVS biasa, dia berhenti cahayanya, jadi habis. Oke, ini udah selesai. Biasanya kalau pakai dua lampu, saya pasang lampunya yang beda watt ya. Misalnya sebelah kanan 15, yang sebelah kiri 10. Jadi biar dia saling melengkapi, nggak perang bayangannya. Kalau cuma punya lampu satu, jangan berkecil hati. Ada yang namanya reflektor. Ini bisa kita bikin. Reflektor ini fungsinya untuk memantulkan cahaya kembali lagi ke objek. Jadi dengan satu lampu pun motret bisa. Nah, ini bisa kita bikin. Cepet banget bikinnya dan gampang sekali. Yang kita butuhkan adalah styrofoam dan aluminium foil. Bisa dibikin bolak-balik ya seperti ini. Jadi bisa bikin dua fungsi. Kalau aluminium foilnya lebih besar, dilipat gini aja biasanya nggak lepas. Satu lagi kita pakai yang berikutnya. Yang udah agak diremes-remes. Nanti hasilnya akan beda yang sudah diremas-remas ini dan yang masih utuh. Kalau mau rapi, nggak gampang lepas dan isolasinya nggak kelihatan, kita bisa pakai double tape. Contoh nih, kita nyalain. Lampu dari sebelah sini, di bagian sini ada bayangan ya kalau kita pakai styrofoam. Ini bayangannya jadi lebih lembut. Nah, kalau pakai sebaliknya, yang belum diremes, bayangannya lebih hilang lagi jadinya. Oke, jadi hari ini kita mau moto donat nih yang pertama ya. Donat ini donat kampung, jadi nanti toppingnya hanya gula halus. Kita pakai cahaya yang ada dari jendela, ini sekitar jam 8 pagi. Jadi cahaya paling bagus itu sekitar jam 6 kalau nggak mendung sampai jam 10 karena negara kita negara tropis. Jadi jam segitulah kira-kira bagusnya. Kalau sore bagusnya mulai jam 3 atau setengah 3 udah mulai bagus. Nah, sampai setengah 6 sekitar jam segitu. Kita tinggal pilih mau cahaya yang gimana. Kalau pagi biasanya cahayanya kebiruan. Jadi ini ceritanya donat mau buat sarapan misalnya. Jadi kita mau kasih topping ya. Untuk satu donat kita kasih topping gula halus. Oke, terus kita atur. Cahaya dari samping kanan ya. Kamera di sini. Paling gampang untuk komposisi kita bentuk segitiga. Jadi ada 1, 2, dan 3. Itu paling gampang.
Nanti kita fokuskan di donat yang udah dikasih topping di depan. Oke, kita mulai foto. Nah, berikutnya yang kedua, item kedua kita mau motret dimsum. Nanti saya motretnya mau pakai HP, flat light. Flat light itu foto dari atas ya. Jadi ada beberapa item nanti. Oke, ini dimsumnya udah siap. Ada dua macam, ada bakpao dan ada hakau. Biasanya dimsum kan dikukus. Nah, tadi saya ngukusnya langsung pakai si kukusan bambu ini. Sekalian dia fotogenik banget buat properti foto. Selain kukusan bambu, ada sumpit sama tempatnya. Dan biar nggak polos-polos banget, kita pakai napkin lap lah ya, yang motifnya agak ke Jepang. Jangan lupa chili oilnya sebagai pelengkap. Ini saya motonya pakai HP ya. Pakai HP, kita atur dulu. Kalau donat tadi kita motonya pakai komposisi segitiga, sekarang kita pakai komposisi yang lebih kompleks karena porsinya lebih banyak nih. Kita pakai komposisi S. S itu dari sini, sini, jadi ini huruf S. Jadi kalau diambil, atau angka 2 juga bisa. Untuk foto flat lay pakai HP, satu tangan yang kiri sebagai tripod. Jadi kita ambil begini biar nggak goyang. Gitu. Jangan lupa diambil fokusnya. Nah, baru di sip. Buat teman-teman yang jualan minuman, penting banget nih buat bikin efek dingin, efek fresh. Nah, ada caranya nih biar dia kelihatan fresh banget. Selain disemprot air biasa atau air es dan atau memang keluar dari kulkas, tapi kalau motonya lama kan biasanya embunnya hilang ya. Nah, ini ada cara yang gampang. Disemprot pakai air gliserin. Gliserin tuh biasanya buat menghaluskan kulit kalau buat cewek-cewek mah. Nah, bisa dibeli di apotek. Harganya juga segini tuh nggak terlalu mahal. Dituang di botol yang ada spraynya yang pakai semprotan. Terus kita cobain. Kalau gliserin di spray biasa udah bisa, nggak usah ditambah air lagi. Jadi kalau ini tadi gliserin setengah botol ditambah air 1 sendok makan. Jadi baru bisa disemprot. Atau kita langsung ditetesin, jadi kita butuh pipet seperti ini buat netesin langsung ke botolnya. Nah, pipet ini juga bisa dibeli di apotek, banyak kayak gini, dipencet terus gliserinnya langsung masuk. Nah, langsung ditetesin. Oke, gampang. Ukurannya macam-macam. Kalau kita mau tetesan yang besar pakai pipet yang besar, kalau mau yang kecil pakai pipet yang kecil, seperti itu. Jadi selain pakai gliserin, bisa juga ya pakai yang ada di rumah, pakai air gula. Air gula pasti punya semua ya di rumah ya. Tapi setiap gula itu beda. Nah, saya lebih suka gula yang warnanya kuning karena dia lebih pekat. Jadi saya pakai itu terus dikocok. Bedanya sama gliserin adalah kalau gula itu dia lengketnya lengket banget. Kalau gliserin ya lengket aja. Kalau gula itu lengket di mana-mana, nanti semua alas foto semua jadi harus dilap. Nah, makanya saya lebih suka pakai gliserin. Gula buat bikin kue aja. Sekarang kita tinggal motret ya, udah siap semuanya. Si kopinya itu ada 3 kopi botol kecil dan 1 yang botol besar. Nah, si kotak ini ditaruh di botol besar untuk membandingkan tinggi botolnya. Sementara yang botol kecil disebar aja gitu, biar si botol besarnya memang kelihatan lebih tinggi. Ini diambil dengan angle foto eye level yang sejajar mata, makanya saya kalau motretnya begini. Kalau pakai HP pun sama, jadi posisi HP-nya akan begini. Kenapa kita ambilnya eye level? Biar si botol itu kelihatan benar-benar dimensi tingginya. Jadi orang percaya, oh ini beneran 1 liter nih, bentuk botolnya begini, jadi dia lebih tinggi, walaupun pada kenyataannya botolnya gendut. Kita coba ambil ya.
Jadi buat teman-teman yang punya bisnis, para pelaku UMKM, jangan khawatir buat foto produk, semua bisa dilakukan di rumah dengan biaya yang minimal dan bahan-bahan yang bisa didapat di mana aja dan gampang. Nggak perlu khawatir kalau nggak punya kamera, nggak punya HP bagus, nggak punya lighting, semua ada di rumah. Lampu belajar pasti udah punya kan? Yang penting adalah cari inspirasi, terus belajar. Di Instagram, di Pinterest, di internet banyak banget inspirasi foto produk dan foto makanan. Tinggal dipraktekkan aja di rumah. Oke, semoga bermanfaat.